Kita tahu bahwasanya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Kita tahu bahwasanya ibadah tidak akan sah hingga Allah ridhai sampai terpenuhi padanya dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, al-mutaba'ah, sesuai tuntunan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekh Saleh Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih pada muqaddimah, masih kita katakan muqaddimah, yaitu perkataan beliau pengarang, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau rahimahullah ta'ala: fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Al-musyahidun al-kiram, perhatikan halaman 26 pada matannya, untuk siapapun di antara pemirsa yang sudah mendapatkan buku terjemahannya, dan yang belum dapat tentunya silahkan hubungi Mas Rahman Abu Aqila, sudah kita posting, karena alhamdulillah masih ada stok insyaallah untuk siapapun yang belum dapat, khususnya untuk yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura.
Tapi untuk yang di luar yakni 3 kota tersebut, mungkin Anda harus yakni bersedia untuk membayar ongkos kirim, dan insyaallah Mas Rahman siap untuk mengirimkannya. Tapi tentunya kalau di kota Anda, dan pastinya ada di kota Anda toko buku terdekat, ya mungkin beli di situ saja ya. Karena bisa jadi nanti tidak setimpal dengan harga bukunya. Bukunya ini kurang lebih ya. Saya belinya tentunya dalam jumlah banyak, jadi diskon, jadi di bawah 20.000 harganya. Tapi setahu saya harga satuan mungkin 25.000. Ini cukup murah, dan cukup murah untuk ini kandungan ilmu yang luar biasa. Bagaimana semua kita nanti akan mengetahui, memahami 4 kaidah dalam mentauhidkan Allah, dan berarti juga sebaliknya. Di saat yang sama kita akan memahami lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kayak kita beli pulsa lah ya, 25 insyaallah ya, ini cukup murah kita katakan. Oke. Dan terima kasih untuk semua para donatur yakni untuk yakni program donasi buku kajian ya. Semoga yakni Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda semuanya, umur, amal, keluarga, dan khususnya harta ya. Amin ya rabbal alamin. Artinya ke rekening yang kita khususkan untuk kemudian yakni darinya kita bayarkan semua buku-buku ini, ada saja yang masuk dan terkadang tanpa konfirmasi, Akan sebelum kajian ini pun bunyi, wah, karena ada notifikasinya, berarti kan buat buku itu ya. Barakallahu fikum untuk semua para donatur. Oke. Halaman 26, perhatikan matanya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadath idza dakhala fit tahara. Yang artinya adalah, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidaklah dinamakan ibadah kecuali jika disertai tauhid. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dengan syarahnya maksudnya. Sebagaimana salat itu tidaklah dinamakan salat kecuali harus disertai dengan taharah. Dalam hal ini adalah wudu. Maka jika kesyirikan itu masuk ke dalam peribadatan, menjadi rusaklah ibadah tersebut. Sebagaimana hadath ketika masuk ke taharah atau wudu seseorang, maka tentunya salatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-musyahidun al-kiram, fokuslah kita kepada potongan yang kedua, yaitu perkataan beliau rahimahullah ta'ala, maka ketahuilah bahwa peribadatan itu tidak dinamakan ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali jika disertai taharah atau wudu. Perhatikan halaman 29. Berikut keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala untuk potongan ini. Kata beliau, "Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah Subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan. Idza ikhtalla syartun min asy-syartaini batalat." Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, dan jika kamu telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya,
maka sesungguhnya ibadah tersebut tidak menjadi sah diridhoi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi padanya dua persyaratan. Apabila kurang satu syarat di antara keduanya, artinya jika kurang satu di antara dua syarat tersebut, batalat, maka ibadahnya batal. Asyaratul awal, kata Syekh, persyaratan yang pertama agar kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, an takuna khalisatan liwajhillah laisa fiha syirkun, fa in khalataha syirkun batalat, mithlu at-taharati idza khalataha hadathun batalat, kadzalika idza 'abadta Allah Subhanahu wa ta'ala thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Hadza asy-syartul awwal. Kata Syekh tadi di awal, jika engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah tersebut tidak sah diridhoi Allah Subhanahu wa taala kecuali jika memenuhi dua persyaratan. Jika salah satunya tidak ada, tidak sah ibadah tersebut. Syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah. Hendaknya ibadah tersebut ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha syirkun, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi singkat untuk syirik. Jadi siapapun di antara kita kemudian, na'udzubillah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak memenuhi persyaratan dia untuk atau agar amal tersebut diterima Allah Subhanahu wa ta'ala karena syirik. Amal itu harus ikhlas, dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in khalataha syirkun batalat, apabila ibadah tersebut dicampuri oleh kesyirikan, batal ibadah itu. Mithlu at-taharah idza khalataha hadathun batalat, sama seperti taharah, bersuci. Jika ia dicampuri dengan hadath, maka taharahnya tidak sah. Akhirnya kemudian ibadah yang harusnya dibangun di atas taharah pun tidak sah. Kadzalika idza 'abadta Allah, demikian pula jika engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikian juga jika engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian engkau berbuat syirik kepada Allah, menyembah Allah tapi syirik, berdoa dan memohon kepada Allah tapi kemudian juga berdoa dan memohon kepada yang lain di antara makhluknya, minta pertolongan kepada para makhluknya, pertolongan yang hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan tersebut. Supaya kita tidak salah paham, berarti tidak boleh dong minta tolong sama makhluk. Boleh, jika makhluk tersebut memenuhi persyaratannya. Satu, dia hidup. Dua, dia mampu memberikan yakni pertolongan yang kita minta. Tapi kalau kemudian yang kita minta kepadanya pertolongan orangnya sudah meninggal, ya nggak bakal bisa bantu. Dua, ketika dia masih hidup, tapi kemudian permintaan pertolongan yang kita lakukan dia nggak mampu, ya nggak bisa juga.
Jadi kalau dia hidup dan dia mampu untuk memberikan pertolongan, ya boleh kita minta tolong. Tapi kalau salah satunya tidak ada, ya nggak bisa. Anda minta tolong kepada seseorang, dia udah meninggal. Dia lebih butuh untuk dia tolong. Atau dia hidup, tapi yang Anda minta, dia tidak mampu beri. Wahai Syekh, ya ada apa? Saya ingin minta tolong. Oh, saya akan tolong semampu saya, insya Allah. Alhamdulillah saya masih hidup ini. Apa permintaannya? Ampuni dosa saya. Nggak bisa dia. Yang mengampuni itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan salah paham. Meminta pertolongan kepada sesama makhluk ya boleh. Asal memang dia memenuhi persyaratan. Dia hidup dan kedua dia mampu. Kalau dia sudah meninggal, ya nggak mampu. Kalau dia hidup tapi nggak mampu, ya nggak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh, kadzalika idza abadta Allah. Demikian juga jika engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, thumma asyrakta bihi, kemudian engkau berbuat syirik kepada Allah. Contoh tadi di antara adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, batalat ibadatuk, maka ibadahmu batal. Bukan lagi ibadahnya batal, pelakunya bisa keluar dari Islam kalau syiriknya syirik besar dan telah ditegakkan hujjah padanya. Bukan cuma ibadahnya batal, orangnya batal dari Islam jika telah ditegakkan hujjah dan jika syiriknya syirik yang besar. Bahaya ini. Makanya ini yang selalu digaungkan oleh banyak para dai agar semua kita selamat dari satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni kalau kita meninggal masih melakukannya. Enggak Allah ampuni. Di mana dosa-dosa yang lain Allah akan ampuni bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi ya seperti itu ya. Banyak dai menyerukan tauhid agar kemudian mereka terhindar dari lawannya yaitu syirik, dituduh macam-macam, digelari dengan gelar-gelar yang tidak baik. Padahal dakwah mereka hanya ingin menyampaikan kebenaran, kemudian agar semua orang yang mempelajarinya selamat dari satu-satunya dosa yang jika orang itu meninggal masih di atas dosa tersebut, enggak Allah ampuni. Tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. An-Nisa 48, An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Siapa itu? Yang sampai meninggal belum sempat taubat. Nah itu. Repotnya itu adalah kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Ya. Di 12 jam terakhir ini saja, 2 orang-orang yang kita kenal. Semoga Allah merahmati mereka. Mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kemudian jejak yang mereka tinggalkan dalam kebaikan diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi malam infonya jamaah kita juga komplikasi. Alhamdulillah, yakni bukan yakni Covid, jadi tentunya jenazahnya bisa yakni diberlakukan padanya standar kita biasa memperlakukan jenazah, bukan seperti protokol jenazah meninggal karena Covid. Alhamdulillah di sisi itu ya sedih tentunya karena tentunya meninggal. Berselang waktu habis subuh saya dapat info. Kalau siapapun di antara Anda mengikuti Rifkon TV, itu dulu namanya dakwah sunnah. Dan tentunya familiar di Anda bagaimana logonya kan. Semoga Allah yakni mencatat amal baik desainernya Mas Ovan.
Yang saya tahu sampai sekarang ketika dakwah sunnahnya sudah menjadi Rifkon pun orang nggak ada yang lepas stikernya itu. Nah, tahukah Anda yang nyetak, yang membuat cutting stikernya? Ya, teman ulu, Muhammad Idris namanya. Kita biasa panggil Idris. Meninggal tadi pagi. Mungkin dari malam, saya dapat infonya dari pagi aja sih. Karena penyakit asma. Ya, semoga ini semua stiker yang pernah dia buat dari zaman dakwah sunnah sampai Rifkon TV, sampai bulan lalu kita masih nyetak Rifkon TV, dan tersebar tentunya di banyak mobil, sepeda motor, helm. Semua Anda yang menggunakannya menjadi amal baik dia, walaupun tentunya kita bayar. Tapi dia sendiri mengatakan betapa bangganya dia kesana kemari. Dia lihat stiker itu. Ini saya yang bikin. Ini saya yang bikin. Meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Dan cukup mengenaskan saya rasa meninggalnya. Sakit asma, dia berusaha ke rumah sakit sendiri dengan mobilnya. Dan sampai di sana tidak diterima karena bukan penyakit COVID. Pulang dia kemudian ke rumah orang tuanya, di depan rumah orang tuanya, belum buka pintu, meninggal dalam mobil. Hanya saya pribadi kemana-mana nggak pernah sendirian. Pakai mobil pasti ada teman yang kemudian ini menyetirkan. Pakai sepeda motor saya mesti jadi penumpang. Ya. Kalau ada apa-apa ya ada teman yang kemudian bisa memberikan respon atau pertolongan pertama. Untuk keluhan jantung mungkin dipukul dadanya supaya ya, karena bisa jadi kita tidak bisa membatukkan yakni diri sendiri supaya jantung tetap berdegup. Ya, ada yang bantu untuk mukul sembari kemudian dibawa ke rumah sakit misal, nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni merahmati mereka semuanya dan kemudian mengampuni dosa-dosanya. Dan subhanallah umur-umurnya saya katakan masih muda. Ya, jamaah kita ya masih di awal umur 50. Teman saya itu seumuran saya. Paling dia lebih tua 1 atau 2 tahun lah. Kalau nggak 77, 78 dia lahir. Wallahu a'lam bishawab. Maka janganlah siapapun di antara kita meninggal kecuali kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kayak tadi pagi juga. Pertanyaan seorang ustaz, betulkah bahwasanya dikatakan Palestina sekarang sudah hilang dari peta? Apa sikap yang harus kita ambil? Ya enggak ada. Anda berbicara negara, Anda berbicara perkara yang sangat besar. Kita ini rakyat, kita ini kecil, ngomong yang kecil-kecil aja. Kenapa kita tidak fokus? Mungkin nanti sore kita meninggal. Kita bukan berarti tidak ngapa-ngapain kan? Setiap kali umroh misalnya, dan alhamdulillah umrohnya plus Palestina, kan ulun pasti galang dana. Itu yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Bisa 100 juta lebih saya bawa cash. Tentunya dalam bentuk dolar ya, kecil. Itu yang bisa kita lakukan. Sisanya banyak berdoa, mereka tertindas bertahun-tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan orang-orang yang zalim. Itu saja, kita orang kecil. Ngomongnya jangan ketinggian, jangan terlalu besar. Fokus. Bukan berarti kita nggak peduli, enggak. Kita fokus pada diri kita karena mungkin nanti siang, nanti sore, nanti malam kita meninggal. Sudahkah kita mengesahkan Allah? Sudahkah kita tidak berbuat syirik kepada Allah? Sanya kita bisa kok berbuat, tapi ya yang semampu kita lakukan. Membantu mereka, menggalang donasi, membantu mereka, mendoakan mereka, bahkan mungkin di beberapa momen dengan kunut nazilah misalnya, ya fokus.
Karena siapapun di antara kita tidak tahu kapan dia akan wafat, maka janganlah Anda meninggal kecuali dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan. Inilah dua syarat amal itu diterima. Kita tahu bahwasanya Allah ciptakan kita untuk ibadah. Kita tahu bahwasanya ibadah tidak akan sah hingga Allah ridhai sampai terpenuhi padanya dua syarat. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, al-mutaba'ah, sesuai tuntunan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebab ibadahnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Kata beliau hafizahullah taala, fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaha batilatun wa marfudatun li annaha bid'atun wa khurafah. Maka ibadah apapun yang tidak pernah datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia adalah ibadah yang batil, tertolak, karena ia adalah bid'ah dan kemudian kedustaan atau kebohongan. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan darinya, bukan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun ay mardudun, maka ia adalah penolakan. Artinya maka ia tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Sudah banyak tenaga keluar, sudah banyak uang keluar, sudah banyak waktu tersita untuk sebuah amal ibadah, tapi Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tertolak, rugi. Ya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara apa? Fi amrina, dalam agama kami. Maksudnya dalam urusan agama. Jadi jangan lagi kemudian tablet bid'ah, lampu bid'ah, kamera bid'ah, handphone bid'ah, laptop bid'ah. Oh no, itu perkara duniawi. Yang kita bahas fi amrina, dalam urusan agama. Jangan lagi kemudian ada yang mengatakan, kalau gitu nggak usah dakwah pakai medsos, bid'ah zaman Rasul nggak ada. Nah ini bodoh. Nabi Muhammad sudah kerucutkan maknanya. Kan kita tahu keumuman sabda Nabi Muhammad dalam hadis Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Lalu Anda generalkan semua perkara yang baru ini, padahal dia urusan dunia. Loh, dari mana Anda mengatakan itu yang dimaksudkan adalah perkara yang baru dan urusan agama? Inilah yang menerangkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa ada perkara yang baru dalam urusan agama. Karena kata Nabi Muhammad SAW, atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana. Orang paling bertakwa di antara kalian saya.
Orang paling mengenal Allah di antara kalian saya. Kalau soal agama saya paling paham. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat sabda itu ya, ketika ada seorang sahabat yang begitu tahu bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW di rumah, ada yang mengatakan, saya ingin puasa, enggak berbuka, saya ingin salat malam, enggak tidur, saya enggak mau nikah. Sampai berita itu pada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan hal yang demikian dan demikian? Saya orang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya tidur, saya salat malam, saya tidur. Saya puasa, saya berbuka, dan saya menikah. Dan saya paling bertakwa. Siapa Anda memangnya? Jadi urusan agama, Nabi Muhammad paling paham. Dan kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, ini sudah sempurna. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa. Nabi Muhammad bertanya kepada mereka semuanya di Haji Wada kali itu. Ya kurang lebih 3 bulanan lah. Nabi Muhammad meninggal di Rabiul Awal. Itu haji terakhir, Dzul Hijjah. Ya kurang lebih kan 3 bulan ya. Kata Nabi Muhammad SAW, Ala hal ballaghtu? Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Semua menjawab iya. Dan Nabi Muhammad menunjuk, mengangkat telunjuknya dan menunjuk ke arah langit dan kemudian ke arah kaum muslimin. Allahumma syhad, ya Allah, saksikan. Semua mereka sudah bersaksi, saya sudah sampaikan semuanya. Enggak ada yang terlewat. Sempurna sudah Islam ini, Anda enggak perlu bikin-bikin. Semua kita tidak perlu berkreasi pada agama ini, dan yang sudah ada ini tidak perlu dimodifikasi, nggak perlu. Cukupkan dengan yang ada, itu pun sudah sangat banyak dan tentunya tidak bisa kita lakukan semuanya. Sudah sangat banyak dan berat, kita katakan berat. Tapi bukan mustahil untuk dipikul ya. Ya, semua kewajiban itu. Sudahkah kita memaksimalkannya? Loh. Apalagi kemudian ditambah dengan semua sunnah itu. Belum. Dan perintah dalam kewajiban-kewajiban itu jelas. Contoh untuk yang sunnah-sunnah itu jelas. Belum tuh kita maksimalkan. Lalu untuk apa kemudian? Mengeluarkan biaya banyak, waktu banyak, tenaga banyak. Untuk satu amalan, contohnya nggak ada. Yang Anda dapatkan nol. Padahal keluar banyak biaya, keluar banyak tenaga, keluar banyak kemudian apa tadi? Tenaga, waktu, biaya. Tapi nol. Syukur kalau cuma nol nggak dapat apa-apa. Di saat yang sama ia maksiat, Anda malah dosa. Nah, ruginya kan double. Kalau mengeluarkan banyak biaya untuk satu amalan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Biaya keluar banyak, waktu keluar banyak, biaya, waktu, tenaga keluar banyak. Untuk satu amalan yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, no pahala, sampai di situ saja, udah kita rugi aja. Rugi aja udah. Tapi enggak. Di saat yang sama Anda bermaksiat. Karena secara tidak langsung seakan-akan Anda mengatakan Nabi Muhammad nggak ajarin yang ini nih. Berarti Nabi Muhammad mengkhianati risalah nih. Kok yang ini nggak Nabi Muhammad ajarkan? Di saat yang sama lagi Anda menuduh Nabi Muhammad SAW tidak maksum. Karena sebagian mengatakan amalnya berdasarkan mimpi gurunya yang bertemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ajarkan amal itu pada gurunya. Berarti Nabi Muhammad menyimpan satu amalan ketika beliau hidup dan disampaikan di mimpi orang ketika beliau sudah meninggal. Oh, Anda berarti katakan Nabi Muhammad nggak maksum dong. Bahaya ini. Di antara makna maksum adalah Nabi Muhammad kalau menerima wahyu pasti hafal, dan Nabi Muhammad pasti menyampaikan, dan ketika menyampaikan Nabi Muhammad sampaikan semua. Kalau Nabi Muhammad simpan satu, berarti Anda tuduh Nabi Muhammad tidak maksum. Bahaya. Prinsip ini, akidah. Hanya Nabi Muhammad yang kita yakini, dan semua Nabi dan Rasul sebelumnya tentunya. Yang dijaga dari kesalahan dan dosa. Tidak termasuk tentunya dosa-dosa kecil yang manusiawi, manusia biasa terjerumus padanya. Nabi Muhammad bisa lupa. Sallallahu alaihi wasallam. Oke.
Fala budda an takuna al-ibadah muwafiqatan lima jaa bihi ar-rasul. La bil istihsanatin nas wa niyatihim wa maqasidihim madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun min asy-syar'i fa hiya bid'atun wa la tanfa' sahibuha bal tadurru li'annaha ma'siyah wa in zama annahu taqarrubun wa in zama annahu taqarraba biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus ibadah itu sesuai dengan yang datang dengannya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan tuntunan. Bukan dengan yang dianggap baik oleh manusia. Bukan dengan yang diniatkan dan dimaksudkan manusia. Yang penting niatnya baik, Allah pasti terima. Bukan kayak gitu ibadah. Masa perkara baik Allah nggak terima? Bukan kayak gitu kaidah ibadah. Niat baik itu kan, anggapan baik itu kan versi Anda. Versi kita sebagai manusia. Padahal ketika itu berkaitan dengan syariat, standarnya baik menurut syariat atau enggak. Bukan kemudian menurut kita. Ulun sering sekali mencontohkan ini dengan permisalan tukang jahit. Saya pesan, atau tukang jahit, atau yakni pedagang furnitur. Pak, saya pesan meja, Pak ya. Saya pesannya meja dan kursi kayu jati. Kayu jati yang tua, Pak. Nggak apa-apa mahal, tapi yang tua, Pak. Nah, berkaitan dengan ukiran, Pak. Saya pengen ukiran-ukiran yang di Jepara tapi yang jadul-jadul. Wah, yang meliuk-liuk di pojok-pojok mejanya, Pak, di yakni hand gripnya. Oke, Pak ya. Sip. Kemudian bagi si pedagang furnitur yang saya inginkan itu ya jadul tadi. Dia orang yang modern. Terlepas dari misalnya kayu yang tuanya nggak ada, dia pakai kemudian kayu jati yang baru, yang masih muda, dalam artian masih muda, nggak sekuat yang tua tentunya, muda, tapi kemudian dipelitur sedemikian rupa biar kelihatan lebih tua. Tapi ukirannya itu loh. Dia pakai ukiran yang modern misalnya. Lebih ke persegi, lebih kepada perkara-perkara yang persegi gitu ya. Bukan yang bulat-bulat meliuk-liuk, bukan. Begitu bagi dia itu bagus, bagi dia itu baik. Itulah yang lagi tren sekarang. Begitu jadi, kira-kira saya bayar nggak? Nggak, saya bayar dong. Kenapa? Nggak sesuai pesanan. Sudahlah kayunya misalnya nggak tua seperti request saya, tapi oke, kita terbuka. Mungkin untuk kasus kayu sekarang yang tua mungkin susah. Oke, pakai kayu jati yang muda. Ukirannya ini loh, saya kan pengennya yang bulat-bulat meliuk-liuk. Ini kenapa kotak-kotak persegi-persegi? Saya nggak mau bayar. Kenapa? Nggak sesuai pesanan. Contoh mudahnya, Anda kira kemudian Anda ketika berkreasi pada agama ini kemudian Allah terima? Sebaik apapun amal itu menurut Anda. No. Timbangannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di banyak kitab oleh para ulama zaman dahulu. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim. Nabi Muhammad itu timbangan amalan. Itulah kenapa penting sekali belajar sirah Nabi. Karena belajar sirah Nabi Muhammad SAW, Anda belajar akidah di sana, ibadah di sana, akhlak dan adab di sana. Nah, Nabi Muhammad itu timbangan amal. Itulah kenapa pentingnya juga belajar sirah. Anda tahu Nabi Muhammad seutuhnya. Jadi kata Syekh,
maka harus ibadah itu sesuai dengan yang datang dengannya Nabi Muhammad. Bukan dengan anggapan baik manusia, bukan dengan niat baik manusia. Madama annaha lam yadulla alaihi dalilun minasyar' fahiya bid'ah. Selama tidak ada dalil yang melandasi amalan tersebut berdasarkan syariat Islam, entah itu firman atau sabda Nabi Muhammad, maka ia beda. La tanfa' sahibuha bal tadurruh, tidak bermanfaat untuk pelakunya, padahal sudah keluar biaya banyak, sudah keluar tenaga banyak, sudah keluar apalagi biaya, tenaga, waktu. Ya dong, acara-acara tersebut bisa setengah malam. Dananya nggak sedikit. Tenaga, waduh, banyak sekali, harus kemudian mengeluarkan energi. Bal tadurruh, bahkan sebaliknya, membahayakan dia. Tidak bermanfaat untuk para pelakunya, bahkan membahayakannya. Kenapa? Li'annaha ma'siyah, karena ia adalah kemaksiatan, dosa. Menyelisih Nabi Muhammad itu, perintah beliau tidak dilakukan. Larangan beliau malah kita terobos. Ini namanya menyelisihi. Level yang lebih tinggi di antara makna menyelisihi, dua nih di atasnya. Dua di atasnya. Mendustakan atau bikin-bikin. Ini kayak tadi pagi aja nih. Tadi pagi juga nih. Pertanyaan dari sebagian ikhwah atau dari seorang ikhwah. Bagaimana jika seorang ragu akan salah satu sabda Nabi Muhammad? Oh, bahaya. Bahaya. Karena hakikatnya bukan berarti Anda ragu dengan satu sabda, Anda ragu dengan Nabi Muhammad. Ini bukan lagi perkara akidah yang cabangnya, ini bahkan inti dua kalimat syahadat ini. Di antara makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, di antara konsekuensinya, banyak konsekuensi. Nomor satunya, mempercayai semua yang beliau sabdakan. Masuk akal atau tidak. Tidak boleh ragu selama sabdanya sahih atau minimal hasan. Itu prinsip nomor satu. Itu konsekuensi nomor satu. Saya atau semua kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, percaya sama beliau. Semua sabda beliau. Apalagi hadisnya sahih. Selama hadisnya sahih atau minimal levelnya hasan. Mau masuk akal kek, tidak kek. Tentang masa sekarang, masa lalu, tentang akhir zaman, Nabi Muhammad yang ngomong, sami'na wa ata'na. Anda ragu dengan salah satunya, Anda ragu dengan Nabi Muhammad. Anda berarti mendustakan Nabi Muhammadnya, Anda mendustakan semua Rasul berarti. Karena mendustakan semua Rasul, mendustakan semuanya. Parah. Pertanyaan ikhwah itu saya balikin lagi tanya. Saya jawab dengan pertanyaan. Saya jawab dengan pertanyaan agar dia mikir. Bahaya al-musyahidun al-kiram. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah, walaupun dia mengaku bahwasanya dia melakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kalau tidak ada dalil yang syar'i yang menunjukkan itu adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW, beda. Tidak bermanfaat untuk pelakunya, bahkan sebaliknya berbahaya untuk pelakunya karena ia maksiat, walaupun yang melakukan mengatakan
saya melakukan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak. Anda ingin cari untung tapi Anda malah buntung. Wallahu a'lam bishawab. Fala budda fil ibadati min hadzaini asy-syartain al-ikhlas wal mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha fa in dakhalaha syirkun batalat wa in sarat mubtada'atan laysa 'alaiha dalilun fi fahiya batilah aidan biduni bihadaini syartain la faidata min al-ibadah li'annaha 'ala ghairi ma syara Allah subhanahu wa ta'ala wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabih aw 'ala lisani rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu harus memenuhi dua persyaratan ini. Yang pertama ikhlas, mengharap wajah Allah. Yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian ibadah tersebut menjadi sah, bermanfaat untuk pelakunya. Maka jika ibadah tersebut dimasuki kesyirikan, tidak ikhlas, batal. Dan jika ibadah tersebut diada-adakan dalam urusan agama, bid'ah, tidak ada dalil, batal juga. Maka tanpa dua syarat ini tidak ada faedahnya dari ibadah tersebut. Jika tidak ikhlas, jika tidak ittiba. Karena sesungguhnya ia menunjukkan berarti selain dari syariat Allah Subhanahu wa taala kalau ia kemudian perbuatan bid'ah. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabih, dan Allah tidak menerima kecuali apa-apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya au ala lisani rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang Allah syariatkan berdasarkan atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bagian yang terakhir fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'ahu illa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amma ma'ada ar-rasul fa innahu yutba'u wa yuta'u idza ittaba'a ar-rasul amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata yaqulu Allah ta'ala ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum wa ulul amri hum al-umara wal ulama fa idza ata'u Allah wajabat ta'atuhum wattiba'uhum amma idza khalafu amra Allah fa innaha la tajuzu ta'atuhum wa ittiba'uhum fi ma khalafu fi li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taba'a ar-rasul. Hadhihi hiya al-ibadah as-sahihah. Kemudian kata beliau di bagian yang terakhir, maka tidak ada satu orang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wajib diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain Rasul, maka sesungguhnya dia diikuti, dia ditaati jika dia mengikuti Rasul. Sedangkan jika dia menyelisihi Rasul, maka tidak ada ketaatan kepada orang itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 59 yang artinya adalah dan taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian dan ulil amri kalian. Dan ulil amri di sini maksudnya kata Syekh adalah para pemerintah atau para pemimpin juga para ulama. Jika mereka mentaati Allah, wajib kita mentaati mereka dan mengikuti mereka. Akan tetapi jika mereka menyelisih Allah, maka tidak boleh kita mengikuti mereka
Tidak boleh kita taat pada mereka dalam perkara yang mereka menyelisihi Allah dan juga Rasulnya. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di sana yang diikuti kecuali di antara makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selain Rasul maka sesungguhnya dia ikuti dan ditaati jika dia mengikuti Rasul, meneladani Rasul. Ini yang dinamakan ibadah yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah boleh kita meminjamkan ijazah kita untuk persyaratan sebagai salah satu personil membuat perusahaan tanpa kita terlibat dalam pekerjaan di perusahaan tersebut? Keuntungan saya jadi personil di perusahaan tersebut hanyalah saya dibuatkan sertifikat keahlian yang bisa saya gunakan tanpa membayar iuran masa berlaku sertifikat tersebut selama 3 tahun. Apakah ini syubhat atau sudah haram bagi saya dan pemilik perusahaan? Ini soal muamalah. Maka alihkan pertanyaan Anda kepada ahlinya saja, Ustaz Muhammad Hasbi Ridhani atau Ustaz Ami Nur Ba'ith atau Ustaz Irwandi. Nanti kita akan berikan nomor mereka karena saya sudah izin kepada mereka untuk memberikan nomor mereka ke semua para penanya yang berkaitan dengan muamalah. Barakallahu fikum. Tapi dari kita tetap dapat hadiah. Mantap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menanggapi seseorang yang jika dinasihati tentang ketidakbolehannya riba, lalu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kemampuan kita dan tidak menghendaki kita sulit. Jadi malah beranggapan tidak mau meninggalkan riba, tidak mampu meninggalkan riba karena keterbatasan kemampuan manusia. Yang penting niatnya baik, bukan niat riba, dan ini mungkin beranggapan akan dimaklumi Allah. Apakah amal seperti ini akan diterima? Tentunya pendalilan yang salah ya. Bahkan Anda tidak berbuat riba, itulah yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Itu malah Anda cari yang halal dengan cara yang halal, itu lebih mudah, bahkan menenangkan hati dan jiwa. Ya, jangan kemudian menggunakan dalil untuk kemudian membolehkan atau membenarkan perbuatan Anda. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang pemakan riba pun pakai dalil. Nah, ini contohnya pakai dalil. Tapi dalil tentunya yang dibuat-buat, diputar-putar, dipelintir-pelintir supaya tetap bisa memakan dan menggunakan riba. No. Saya ingat sekali ceramah Ustaz Ami Nur Ba'ith hafizallahu taala. Terkadang orang nyali, lalu solusinya apa? Lalu solusinya apa? Itu cuma ngomong riba, haram. Solusinya apa? Anda keluar dari lembaga riba, itulah solusi. Keluar itu sudah solusi. Kalau Anda masih di dalamnya, nggak bisa. Gimana Anda ingin bersihin masjid pakai air seni? Nggak bisa. Anda masih berkubang di dalam kotornya, nggak bisa. Keluar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti ada orang yang Allah mudahkan dan banyak orang yang terseok-seok dulu. Ya, pelebur dosa lah. Kemarin kan makan haram terus. Terseok-seok dulu. Tapi kan nggak mati. Teman-teman semuanya yang resign dari lembaga, dari perusahaan, dari apapun kemudian yang bergumul dengan riba, nggak ada yang mati tuh.
Kenapa? Karena rezekinya belum habis. Terseok-seok, iya. Susah dulu awalnya. Iyalah. Gaji biasa 20, ada yang sampai 50. Gaji ya. 20 bit. Nanti mau beli kamera apa bit? Ya. Kemudian ketika keluar, harus dagang, harus jualan, penghasilannya maksimal 500.000 sebulan. Jomplangnya luar biasa. Terseok-seok. Hidup tapi orangnya. Nggak mati orangnya. Nggak mati istrinya, nggak mati anaknya. Kenapa? Karena Allah yang jamin rizki mereka. Anda hanya salah satu sebabnya. Untuk rizki istri Anda, untuk rizki anak Anda salah satu sebabnya. Tapi mereka sudah Allah jamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kemudian. Nih kalau yang nanya nih, Anda bisa perlihatkan video wawancara saya, 6 video ya, 6 video. Saya wawancara dengan Akhwa Yutasmi. Per videonya 30 menit, jadi total 3 jam. Bahkan bisa dibilang tanpa cut tuh. Saya wawancara 3 jam, 3 jamnya diposting. Tapi dibagi masing-masing jadi 30. Silahkan belajar. Berat. Saya bertanya tapi saya nggak sebutkan angka, cuman saya kasih range perkiraan dan dia iyakan. Besar sekali gajinya. Dan di situ Anda akan melihat bagaimana dia dulu cari-cari dalil pembenar. Kayak teman Anda ini, cari dalil pembenar. Karena mereka biasa bicara pakai dalil, akhirnya ketika kita sampaikan dalil, mudah nerima. Ya dong, orang-orang pintar biasa ngomong, oh ini berdasarkan pasal anu, ayat anu. Biasa ngomong pakai dalil mereka. Biasa ngomong pakai rujukan mereka. Disampaikan firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya. Walaupun dulu tentunya dia pakai firman dan sabda dengan dimaknai seperti teman Anda ini. Allah berikan hidayah setelah itu. Bahkan surat resign dia dicontek sama yang lain yang juga pengen resign. Matikah dia? Enggak, masih hidup tuh. Alhamdulillah sehat. Bahkan disebutkan, Anda akan tonton di video itu, harus nolak sebagian job karena subhanallah penuhnya waktunya dengan pekerjaan. Ya, keluar dulu, itulah solusi. Berat memang meyakinkan istri. Berat memang kemudian meyakinkan orang tua. Berat kemudian meyakinkan mertua. Tapi itu harus Anda hadapi demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan berikan jalannya. Terseok-seok lalui aja. Ya. Jangan sampai kemudian ya ini Anda sudah masuk jurang, ya nggak bisa naik lagi karena sudah masuk terlalu dalam. Ini enggak jalan tapi terseok-seok aja. Tapi jalan, nanti dapat jalan yang lurus, sudah aspalan, bahkan mungkin sudah dicor. Sudah dicor di aspal. Tembang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Dan ingat untuk Anda yang sudah menasihati, katakan kebenaran dan berlalulah. Bukan tugas Anda merubah hati orang. Sampaikan, paham dia, selesai. Tugas Anda, beban Anda sudah turun. Dia tidak bisa berdalih di hadapan Allah nanti. Oh, saya nggak ada yang ngasih tahu. Udah ada yang ngasih tahu. Teman kamu Fulan bin Fulan udah ngasih tahu. Kamu aja yang kemudian muter-muterin ayat saya. Mungkin kasarnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Anak ikhwan umur 20. Di umur saat ini orang tua anak memberi kesempatan untuk kuliah di salah satu universitas yang sunnah di Surabaya. Siap? Namun Ustadz, anak sering sekali terjerumus dalam maksiat ketika sendiri. Siang hari anak sudah mencoba berpuasa, namun malam hari godaan itu sangat besar. Dan setelah bermaksiat anak selalu bertobat dan menyesali hal itu, namun beberapa hari kemudian kembali mengulanginya. Baiknya dalam hal ini anak harus mendahulukan yang mana Ustadz? Dan doakan saya agar bisa tetap istiqomah dan sembuh dari kecanduan tersebut. Siap? Anda tidak sebutkan maksiat,
Tapi semua kita paham ya, maksiat bersendirian. Allah alam bisa. Mungkin bisa jadi berkaitan dengan syahwat. Satu, hilangkan sarananya. Ya dong, hilangkan sarananya. Kalau sarananya tidak ada, gimana Anda akan bermaksiat? Enggak, hilang. Tapi Ustadz tanpa sarana pun, akal anak kemudian bisa berhayal macam-macam. Nah, ini baru intinya. Merasalah selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Di saat yang sama, yakinlah bahwasanya kematian itu sangat dekat. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksiat. Eksternal tambahan, mungkin baiknya Anda ngekos mungkin jangan yang sendirian. Hingga kemudian ada teman. Ketika Anda salah ada yang mengingatkan. Ketika Anda ingin bermaksiat bersendiri nggak bisa lawang ada teman. Ya, teman yang saleh. Jangan yang sepemahaman. Nanti maksiat sama-sama. Tukar-tukaran media bahkan nanti. Tidak, yang saleh. Terakhir, menikahlah. Kalau berkaitan dengan maksiatnya adalah maksiat syahwat, berkaitan dengan kemaluan, menikahlah. Ya. Katakan apa adanya pada orang tua. Ya enggak kemudian, karena melampiaskan hasrat seksual. Kalau memang betul ini yang Anda lakukan berkaitan dengan kemaksiatan bersendirian. Melampiaskan hasrat seksual fitrah manusia, tapi dengan cara yang halal, menikah. Dan saya tahu sebagian di antara ikhwah yang juga kuliah di Jawa Timur menikah mereka sejak awal atau di tahun pertama masuk tahun kedua menikah mereka. Ya, ada solusi sebenarnya. Tinggal kita kemudian harus berani mengambil jalan itu untuk ditapaki. Allah alam bisa. Barakallahu fiikum. Terakhir, Ustadz, ada keluarga ulun yang menaruh bunga atau kembang di kuburan dan katanya baik jangan sampai habis layu kembangnya sudah diganti. Mohon masukannya Ustadz, soalnya keluarga ulun pernah dilakukan Nabi Muhammad. Maksudnya apa nih? Maksudnya soalnya keluarga ulun pernah dilakukan Nabi Muhammad. Apa itu? Ini tips untuk semua teman-teman gitu ya. Ketika Anda ngetik satu pertanyaan, sebelum Anda send ke saya, entah ke WhatsApp, entah ke IG, ke DM IG, baca lagi. Kalau Anda mudah memahami, saya mudah memahami. Anda saja bisa jadi misalnya tidak mudah memahami, apalagi saya. Ya, cuman butuh 1 menit mungkin baca ulang. Jalan. Kok susah dipahami ya? Ada mantep nih. Tanda bacanya jelas, baru send. Jadi saya mudah untuk paham. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, jadi sok-sokan saya paham jadinya. Sebagian orang kemudian menaburkan bunga dan kemudian sebelum layu harus diganti atau kemudian harus disiram. Mereka mengkiaskan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika kala itu mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi 2 dan menancapkannya di masing-masing kuburan 2 orang yang sedang diazab di kuburan kala itu. Dan kata Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya, tapi syafaat yang ada expirednya. Kata beliau, semoga azab mereka diringankan selama pelepah ini belum kering. Kalau sudah kering, terserah kehendak Allah sudah. Nabi Muhammad memberikan syafaat terbatasnya. Selama ini masih basah, semoga mereka azabnya diringankan. Karena Nabi Muhammad SAW itu diperdengarkan orang itu sedang diazab. Nabi Muhammad diperdengarkan orang itu sedang diazab.
Anda kalau pakai alasan yang sama dengan bunga, supaya kemudian orang tersebut diringankan azabnya, Anda nggak tahu orang itu sedang diazab. Yang ada Anda kurang ajar, menganggap orang itu sedang diazab. Kan gitu. Nabi Muhammad diperdengarkan, Anda tidak. Nabi Muhammad diizinkan mengasihi syafaat, Anda gimana Anda berkomunikasi dengan Allah? Anda Nabi bukan. Pengkiasan yang salah tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah melakukan yang kita bisa lakukan sesuai tuntunan. Dan kita tidak menguburkan layak yang kita nguburan kucing kok. Kucing aja kalau kita kubur, kayak tadi malam saya ngubur kucing. Saya plastikin 3 kali kok. Baru saya kubur cukup dalam. Saya dan anak-anak cukup dalam, baru kami kami tanam dan kami tutup. Kita nggak gitu kan? Meninggal seorang, kita mandikan, kita kafani, kita salatkan, kita makamkan, kita doakan. Di mana ngubur kayak ngubur kucing? Nggak ada kita melakukan ngubur seorang seperti ngubur kucing. Jauh kita muliakan orang ini lebih daripada kucing. Atau Anda pernah kubur kucing? Saya pernah, tadi malam saya ngubur kucing. Saya bisa saja buang ke bak sampah, buang ke semak-semak, bisa saya saya tanam kok. Manusia, oh jauh dong. Kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita antarkan ke kuburnya, kita kemudian kuburkan, dan kita doakan. Dari mana kayak ngubur kucing? Tapi itulah tuntunan, selesai. Doa, pulang. Jangan kemudian menganggap baik satu amalan Nabi Muhammad gak perintahkan, berarti gak baik. Karena kalau baik Nabi Muhammad pasti sudah ajarkan. Nah, kira nggak ada bunga di zaman Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat, salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.